Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik para hadirin jamaah penuntut mengaji, ya Tuhan dan akhwat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama berkumpul di dalam ruang Zoom meeting online Bumi Mengaji dalam rangka kita melanjutkan halaqah Jumat kita, majelis kita bersama guru kita Al-Ustaz Harith Abu Naufal hafizahullah taala. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan faidah kepada kita semuanya. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir bersama kita dalam acara malam hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan, dan juga tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin yang semoga Allah muliakan, pada akhir sesi nanti seperti biasa akan kami buka kesempatan untuk tanya jawab bersama Ustadz. Kami persilahkan bagi para jamaah yang ingin bertanya langsung untuk bisa raise hand, ataupun yang ingin menuliskan pertanyaannya bisa dikirimkan kepada kami nanti untuk dibacakan kepada Ustadz. Baik, tanpa memperpanjang waktu, maka kita persiapkan alat tulis kita persiapkan kesiapan kita untuk bisa mencatat faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Baik kesempatan dan waktu kami persilakan untuk Ustadz. Tafadhol ya Ustadz. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dari nikmat kesehatan, dari nikmat waktu, ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menuntut ilmu. Ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, tapi ini nikmat yang Allah khususkan bagi orang-orang yang khusus. Maka hendaknya kita bersyukur dengan nikmat ini. Yang mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat itu akan ditambah oleh Allah dan nikmat itu akan dijaga oleh Allah, dan kita menginginkan ya agar kita selalu menjadi seorang talibul ilm. Ya, berapapun umur kita, apapun kesibukan kita, tetap profesi kita sebagai penuntut ilmu tidak lepas dari kita, dan kita harapkan itu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sujud, ya, dan juga duduk di antara dua sujud, ya, di mana boleh kita duduk dengan cara iqa, ya, dan boleh juga al-iftirash sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian ya kita ketahui setiap sholat, ya sujud ada dua sujud. Maka sujud yang pertama dengan sujud yang kedua itu hukumnya sama. Ya, sujud yang pertama dan sujud yang kedua itu hukumnya sama. Itu sama-sama rukun. Yang apabila satu sujud dia tinggalkan, maka menggugurkan rakaat yang tidak ada sujudnya di situ. Walaupun dia telah sekali sujud. Ya, karena sujudnya bukan hanya satu kali yang merupakan rukun, tapi dua-dua sujud di dalam sholat, dalam rakaat sholat itu rukun dari rukun sholat. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala di sini as-sajdatu tsaniyah, sujud yang kedua, tsumma yukabbiru wujuban. Itu ketika dia bangkit ketika dia duduk di antara dua sujud, ya, dia bertakbir untuk menuju ke sujud yang kedua. Nah, takbirnya dia menuju sujud yang kedua itu hukumnya adalah wajib. Ya, wa yarfa'a yadayhi mahada takbir ahyana. Ya, jadi ini mungkin sesuatu hal yang jarang kita lakukan, tetapi kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala,
boleh terkadang ya bagi kita mengangkat kedua tangan. Jadi ketika kita duduk di antara dua sujud, kemudian kita angkat Allahu Akbar, ya, menuju ke sujud yang kedua. Baik. Wa yasjudu sajadata tsaniyah. Dan dia sujud dengan sujud yang kedua, wahya ruknun aidha, ya, yang dia itu juga rukun dari rukun salat seperti yang telah saya sebutkan tadi. Wa yasna'u fiha ma sana'a fil ula. Dan dilakukan itu ya sama seperti yang dia lakukan di sujud yang pertama tadi, tidak ada bedanya. Sama. Kemudian di sini kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, idza rafa'a ra'sahu minas sajadati tsaniyah, ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, ya, dia angkat sujud yang kedua untuk menuju rakaat yang kedua. Dari sujud yang kedua menuju rakaat yang kedua. Nah, ketika dia menuju kepada rakaat yang kedua, di sini ada namanya jilsah al-istirahah. Duduk beristirahat. Jadi tidak dibolehkan seseorang dari posisinya dia sujud, kemudian dia bangkit langsung ke posisi dia berdiri. Ya, maka di sini dia kalau sengaja dia berdosa karena dia telah meninggalkan kewajiban. Tetapi ketika dia bangkit dari sujudnya yang kedua, dia duduk sesaat. Ya, dia duduk sesaat yang dikenal dengan duduk al-istirahah. Setelah dia duduk sesaat, baru dia bangkit menuju ke rakaat yang kedua. Kata Syekh rahimahullahu taala di sini, wa arada an-nuhudha ila rakaati tsaniyah. Ketika dia ingin bangkit menuju rakaat yang kedua, kabbara, dia bertakbir. Nah, takbirnya dia di sini juga hukumnya wajib. Jadi semua ya takbir di dalam sholat itu hukumnya wajib, kecuali takbir pada saat takbiratul ihram. Takbir pada saat takbiratul ihram sudah kita bahas di awal kajian kita, itu adalah rukun dari rukun sholat. Tetapi selain daripada itu hukumnya wajib. Demikian juga ketika dia dari sujud yang kedua menuju kepada rakaat yang pertama, takbirnya itu adalah wajib. Wa yarfa'u yadayhi ahyanan. Dan dia mengangkat kedua tangannya ketika bangkit dari sujud yang kedua ke rakaat yang kedua. Dia terkadang mengangkat kedua tangannya. Nah, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di sini teman-teman, wa yastawi qabla an yanhadha qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'adhamin ila mawdu'ihi. Baik. Jadi wayastawi, dia meluruskan, ya sebelum dia yanhadha, sebelum dia naik ke atas, qa'idan, dia duduk dulu, ala rijlihi yusra, dia duduk di atas kaki kirinya, atau dengan dia duduk al-iftirash. Baik. Hatta yarji'a kullu 'adhamin ila mawdi'ihi. Ketika semua anggota tubuh sudah dalam posisi duduk, inilah duduk istirahat namanya, baru setelahnya dia bangkit. Paham ya? Jadi pembahasan wa yastawi qabla ayan hadha qa'idan ala rijlihi yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi, itu adalah duduk yang dikenal dengan duduk al-istirahah. Dan bentuk duduk istirahat ini teman-teman seperti duduk ya al-iftirash, yang mana kita duduki kaki sebelah kanan kita, kaki kiri kita duduki, kemudian kaki kanan kita kita tekan, ya seperti duduk iftirash. Nah, berapa durasi duduk istirahat tersebut? Durasinya adalah ketika semua anggota tubuh duduk kita sudah pada posisinya. Ketika sudah dalam posisinya, baru kita naik ke atas. Ya, baru kita naik ke atas untuk berdiri di rakaat yang kedua. Maka disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di sini,
thumma yanhadu mu'tamidan alal ard biyadaihi al-mabbudatain. Jadi ketika kita akan bangkit menuju ke rakaat yang kedua setelah kita duduk istirahat, jadi tangan kita gempal seperti ini. Ya, disebutkan dalam sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan bangkit ke rakaat dari duduk istirahatnya, Rasulullah disebutkan seperti mengaduk tepung. Ya, jadi mengaduk tepung seperti ini. Jadi kita tekan tangan kita angkat di lantai ya, kita angkat lantai, kita tekan tangan kita keduanya, kemudian kita bangkit dengan tangan tadi, berdiri. Ya, nah sebagian para ulama mereka menghukumi hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Ya, dan hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi membuka tangannya seperti ini. Jadi kita angkat lantai, dan kemudian kita tekan tangan kita ke lantai, kemudian di situ kita berdiri. Jadi di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan dengan menggepal tangan seperti ini untuk kita bangkit, dan sebagian ulama mengatakan dengan seperti ini. Di lantai seperti ini. Kama yaqbuduhuma al-ajin, kata Syekh Albani. Seperti seseorang yang mengaduk tepung. Ila raqa'ati tsaniyah, kepada rakaat yang kedua, wahya ruknun. Dan ini namanya rukun dari rukun salat. Walaupun di sana ada sebagian saudara kita muslimin, mereka tidak memegang tanah dengan tangan seperti ini, tidak juga dengan menggepalkan, tapi mereka bangkitnya dari memegang lutut, memegang paha mereka. Itu dengan paha mereka berdiri. Nah, dengan paha ini, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu apakah ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak tahu bukan berarti tidak ada ya, saya tidak tahu. Ya, tetapi yang datang riwayat seperti yang dijelaskan, seperti kita sebutkan tadi dari Syekh Albani rahimahullahu taala. Wa yasna'u fiha ma sana'a fil ula. Jadi rakaat yang kedua ya kita lakukan sama seperti kita lakukan di rakaat yang pertama. Apa yang kita lakukan di rakaat yang pertama? Kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita membaca surah. Taib, illa annahu la yaqra fiha dua al-istiftah. Kecuali pada rakaat yang kedua, kita tidak perlu lagi membaca doa iftitah. Jadi doa iftitah itu hanya dibaca di rakaat yang pertama. Adapun rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, itu tidak butuh untuk membaca doa al-iftitah. Kemudian kata Syekh Albani, wa yaj'aluha aqsara min raka'atil ula. Nah, rakaat yang kedua tadi itu lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Ya, rakaat yang kedua itu lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Nah, kita jelaskan tadi. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman semuanya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala di sini, fa idza faragha min ar-raka'ati tsaniyah, ketika kita sudah berada selesai pada rakaat yang kedua, baik, qa'ada li tasyahhudi. Kemudian kita duduk untuk tasyahud. Jadi Syekh di sini tidak mengulang lagi cara kita sujud, cara kita duduk di antara dua sujud karena sudah kita bahas. Baik, tetapi Syekh membahas tentang tasyahud. Baik. Nah, tasyahud yang pertama ini, teman-teman semuanya, ketika di rakaat 4 rakaat, maka kita ada 2 tasyahud. Jadi ketika 2 rakaat, maka ada 2 tasyahud. Tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua. Nah, tasyahud yang pertama ini hukumnya wajibun. Ini hukumnya apa? Wajib. Nah, kalau dia itu adalah wajib, seseorang meninggalkan tasyahud tersebut tidak sengaja, maka dia tidak berdosa. Tetapi dia harus sujud sahwi. Dan tidak perlu bagi dia untuk menambah rakaat. Tidak perlu. Ya, tidak perlu dia menambah rakaat. Karena itu hukumnya wajib, dan kaidah ini sudah kita sebutkan di awal kita kajian. Jadi misalnya, saya ulangi kembali yang pernah saya bahas, yang pernah kita sampaikan, ketika seseorang itu dia di rakaat yang kedua, dia akan naik ke rakaat yang ketiga, seharusnya kan dia tasyahud awal. Tapi kemudian dia lupa. Dia lupa untuk tasyahud yang pertama.
Nah, ketika dia akan bangkit dari rakaat yang kedua ke rakaat yang ketiga tanpa dia duduk tasyahud, ketika dia sudah mulai bergerak, dia ingat, kemudian langsung dia turun. Langsung dia turun. Tapi kalau posisinya dia sudah berdiri sempurna, dan dia sudah membaca Al-Fatihah, maka sebagian ulama mengatakan dia tidak perlu lagi untuk duduk di tasyahud yang pertama tadi. Dia tidak perlu kembali. Dia lanjut baca Al-Fatihahnya, kemudian dia sujud untuk rakaat yang ketiga, kemudian dia bangkit naik ke atas untuk rakaat yang keempat, dan nanti di akhir dia sujud sahwi. Ya, karena dia meninggalkan kewajiban. Nah, bagaimana kalau seandainya dia ingatnya itu baru dia ingat selesai sholat. Ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia baru ingat, wah, saya belum tasyahud tadi. Nah, kalau dia belum tasyahud pertama, maka tinggal dia salam, kemudian dia bertakbir, kemudian dia duduk, ya kemudian maksudnya langsung dia sujud sahwi kemudian dia salam. Ya, jadi tidak perlu menambah satu rakaat. Ya, karena tasyahud yang pertama itu hukumnya wajib, bukan rukun dari rukun sholat. Nah, bagaimana bentuk duduknya kita ketika sujud sahwi? Atau maksud saya ketika tasyahud yang pertama. Duduknya kita di tasyahud yang pertama, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wa yajlisu muftarishan. Ya, duduknya kita itu adalah iftirash. Ya, duduknya kita dengan cara al-iftirash. Jadi duduknya bukan duduk tawaruk, bukan duduk iqa seperti yang telah kita sebutkan tadi, tapi duduknya adalah iftirash. Kama sabaqa baina sajadatain, sebagaimana yang telah kita bahas ketika kita membahas duduk di antara dua sujud. Walakin la yajuz iqa huna. Nah, di tasyahud yang pertama, kata Syekh Albani rahimahullah, tidak boleh duduknya seperti iqa. Ingat ya teman-teman, iqa adalah duduk yang mana kedua kakinya itu ditegakkan. Itu namanya iqa. Saya foto lagi biar ingat. Ya, jadi iqa ini hanya boleh ketika duduk di antara dua sujud. Tapi duduk tasyahud itu tidak dibenarkan iqa. Ya, iqa ini duduk seperti ini. Yang mana kakinya itu dia tegakkan dua-duanya. Di sampingnya adalah al-iftirash, dan di samping sini adalah iqa. Ya, sampingnya adalah iqa. Jadi duduk ketika kita di tasyahud yang pertama, itu tidak boleh duduk dengan cara iqa, tidak dibolehkan. Ya, karena tidak datang riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wa yadau kafal yumna ala fakhidhihi wa rukbatil yumna. Jadi tangan kanannya ini, tangan kanan itu diletakkan di paha kanan. Baik, di paha kanan. Wa nihayatul mirfaqai, ya ujung daripada mirfaknya dia itu ala fakhidhi, yaitu dekat dengan saya foto dulu. Nah, ini para hadirin hadrat, coba kita lihat di tangannya ya. Di sikunya kita, ujung daripada sikunya kita itu dia itu di dekat dengan paha. Dia dekat dengan paha. Dia tidak diduduk tangannya itu tidak dibuat seperti ini pahanya, tapi dia ya rapat dengan pahanya. Baik, tangannya itu rapat dengan pahanya. Seperti kata Syekh Albani, wa nihatul mirfaqi al-aiman ala fakhidhihi la yub'idu anhu. Dia berada di paha dan dia tidak menjauh dari paha. Baik. Wa yabsutu kafal yusra ala fakhidhihi wa rukbatil yusra. Dan demikian juga tangannya itu ya tangannya tidak dirapatkan seperti ini, tapi dibuka. Ya, diletakkan di paha sebelah kiri. Ya, tangan sebelah kiri. Wala yajuzu ay yajlisa mu'tabidan ala yadih, khususan al-yusra. Ya, dia tidak boleh duduk dalam keadaan dia bersandar kepada tangannya, terkhusus sebelah kiri. Jadi dia duduk seperti, tapi ada orang kadang-kadang duduknya seperti itu, dia terlalu mereng. Ya, makanya tidak dibenarkan. Dia semaksimal mungkin duduk dalam posisi lurus. Baik, duduk dalam posisi
lurus, dan al-iftirash. Nah, kemudian kata Syekh Albani rahimahullah, wa tahrikul isbi' wan nadhar ilaiha. Dan kemudian dia menggerak-gerakkan tangan. Menggerak-gerakkan tangan. Nah, menggerakkan tangan ini menurut pendapat Syekh Albani rahimahullah, dari semenjak dia at-tahiyatulillah, dari semenjak dia mengatakan at-tahiyatulillah, dia gerakan tangannya, ya, sampai selesai. Sampai selesai. Baik. Nah, sebagian ulama yang lainnya mereka mengatakan hadis yang menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggerak-gerakkan tangannya itu tidak sahih dari beliau. Tapi hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengisyaratkan tangan beliau seperti ini. Mengisyaratkan tangan beliau seperti ini. Tidak disebutkan bergoyang-goyang. Nah, Syekh Albani rahimahullah, beliau mensahihkan hadis bergoyang-goyang. Tapi sebagian para ulama yang lain, mereka mendhaifkan tangan yang bergoyang-goyang seperti ini. Tapi tangannya itu lurus. Lurus seperti ini. Namun ini khilaf yang ma'ruf di kalangan para ulama, tergantung apakah dia mensahihkan hadis tersebut ataukah dia tidak mensahihkan hadis tersebut. Akan tetapi, ya, kesimpulannya tangan itu tetap ditunjuk, ada isyaratnya. Baik, wa yaqbidu asabi kaffi al-yumna kulluha. Di tangannya ketika ditunjuk, tangannya seperti ini semuanya. Digenggam semuanya. Tangannya yaqbid. Yaqbid itu artinya seperti ini, digenggam. Wa yadau ibhamahu ala isbahi al-wusta taratan. Ya, dan terkadang dia letakkan tangannya itu seperti ini, dan terkadang dia kalungkan seperti ini. Atau dia bukan kalungkan, dia bulatkan seperti ini. Jadi tangannya ditunjukkan dan terkadang dia bulatkan seperti ini. Wa taratan yuhallik bihima halaqatan, seperti halaqah, seperti bulatan seperti ini. Wa yushiru bi isba'ihi sababa ila al-qiblah. Nah, kemudian tangannya itu diarahkan ke kiblat. Jadi bukan seperti ini. Ada orang kadang seperti ini nggak arah kiblat, di bawah kiblat. Tapi tangannya halus lurus seperti ini. Dan ini semuanya para hadirin dan hadirat dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilihat oleh sahabat Rasulullah. Subhanallah ya. Jadi ini menunjukkan kesempurnaannya agama kita. Tangan saja ketika kita mengisyaratkan itu ternukilkan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup seperti ini dan terkadang Nabi membulatkan seperti ini. Subhanallah. Ya, semuanya teriwayatkan kepada kita. Apapun yang datang dari Nabi teriwayatkan dari kita. Makanya sebagian para ulama, mereka selalu beralasan dan berargumentasi. Ketika seseorang beramal dengan sebuah amalan, ya, yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, maka ini akan sangat mudah untuk dibantah. Kata para ulama. Kenapa sangat mudah dibantah? Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu ternukilkan kepada kita secara mendetail. Kalau seandainya Nabi SAW melakukan sesuatu, para sahabat terkadang akan bertanya kepada Nabi. Atau kalau seandainya para sahabat tidak bertanya kepada Nabi, Nabi akan menjelaskan kepada mereka. Ya, supaya agama ini benar-benar sampai kepada kita seperti yang datang dari Nabi Muhammad, tidak perlu ditambah-tambah dan tidak perlu dikurang-kurangi. Pada suatu hari Nabi kita Muhammad SAW sholat, sebagaimana telah kita baca hadisnya di kitab kita ini, beliau bertakbir Allahu Akbar. Ketika beliau bertakbir sakata hani'atan, Nabi SAW itu diam sejenak. Nah, ketika Nabi SAW diam sejenak tadi, selesai para sahabat Rasulullah SAW selesai sholat, mereka bertanya, ya Rasulullah, ya, ketika engkau bertakbir tadi dan kau diam sejenak ya Rasulullah, dan kemudian kau membaca Al-Fatihah, apa yang kau baca ketika kau diam tersebut? Subhanallah. Diamnya Rasulullah itu ditanya oleh para sahabat dan ternukilkan kepada kita. Kemudian Nabi berkata, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya ila akhir doa. Dan ada dalam momen Rasulullah SAW, kebiasaannya beliau selesai sholat, beliau menghadap kepada makmumnya. Beliau menghadap kepada makmum. Taib. Nah, pernah satu hari Nabi SAW selesai sholat, Nabi langsung pulang ke rumahnya. Nabi tidak melakukan seperti yang sering beliau sebutkan, beliau lakukan, menghadap kepada makmumnya. Kemudian Nabi menjelaskan, tadi ketika aku sholat, aku teringat ada zakat yang belum aku bagikan.
Makanya aku pulang ke rumah dan kemudian aku mengambil zakat tersebut supaya segera dibagikan. Subhanallah. Sesuatu yang terjadi kadang-kadang dari Nabi Muhammad SAW itu ternukilkan kepada kita. Sehingga cukup bagi kita teman-teman semuanya dalam agama ini hanya sekedar mengikuti. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lainnya, ya, mereka tidaklah mendatangkan sesuatu dari agama ini kecuali dalil yang mereka datangkan dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam ketika keduanya selesai membangun Ka'bah, ya, padahal Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Selesai mereka membangun Ka'bah, mereka berkata, "Arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim." Ya Rob, kami perlihatkanlah kepada kami bagaimana cara kami melakukan ibadah haji. Jadi mereka sebagai nabi pun tidak beramal dengan amalan yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka bentuk sendiri, yang mereka kreasikan sendiri, tidak. Tapi mereka menunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang laki-laki, ya Rasulullah, bagaimana cara kami memakai pakaian? Bagaimana cara kami memakai pakaian? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ihram, kemudian Nabi diam. Nabi tidak langsung menjawab. Ya, nah tiba-tiba datang wahyu. Dan pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menutup badan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu itu datang. Nah, sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tadi, ya, dia berkata, aku ingin sekali melihat bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan wahyu. Setelah turun wahyu kepada Nabi, Nabi bertanya, mana laki-laki yang bertanya kepada saya tadi tentang pakaian ihram, apa pakaian yang harus dia pakai ketika dia berihram? Kemudian Nabi menjelaskan demikian. Subhanallah. Ini Rasulullah. Ini nabinya Allah. Ini kekasihnya Allah. Yang didatangkan wahyu oleh Allah kepadanya. Dalam perkara agama ini beliau menunggu wahyu. Baru setelahnya beliau menjawab. Nah, kita yang bukan siapa-siapa. Ya, kita yang bukan siapa-siapa teman-teman semuanya. Ya, maka tidak ada hak dalam agama ini untuk kita mengubah-ubah dan mengurangi apa yang ada dalam agama Allah. Ya, cukupkanlah apa yang mereka datangi. Beramallah apa yang mereka beramal, tinggalkanlah apa yang mereka tinggalkan. Ya, maka ini sebuah kriminalitas dalam agama Allah ketika seseorang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalam bab ini teman-teman semuanya, kita bukan hanya belajar fikih bagaimana sholat, tapi juga kita mengetahui bagaimana kedetailan dalam agama ini, ya, bagaimana kedetailan dalam agama ini yang semuanya itu ternukilkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ingin kita ambil petik faidahnya juga. Kemudian selanjutnya kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, wa yarmi bi basarihi ilaiha. Nah, kemudian matanya kita, ketika kita dalam keadaan tasyahud, tahiyat, kita melihat tangan kita. Ya, kita melihat tangan kita. Baik, jadi tangan kita lihat. Baik. Nah, biasanya kan mata kita melihat ke arah sujud ketika kita berdiri, tapi ketika dalam keadaan tahiyat, maka kita melihat tangan kita ini. Wa yuharrikuha yad'u biha min awali tasyahud ila akhirih. Tangannya digoyang-goyangkan, dia berdoa dengan dia sambil mari dia baca tahiyatulillah sampai akhir, dari awal tasyahud sampai akhirnya. Tangannya bergoyang begini terus. Yuharrikuha. Wala yushir bi asba' yadahul yusra, dan dia tidak mengisyaratkan dengan tangan kirinya. Jadi kalau misalnya qadarullah dia nggak punya tangan kanannya nggak ada, dia putus, dia cacat, maka nggak perlu tangan kiri menunjukkan sebagai pengganti tangan kanan, tidak perlu. Ya, karena itu syariatnya hanya bagi tangan kanan, bagi tangan kiri ya sudah. Maka dia tidak perlu mengisyaratkan apapun ketika dia tangannya itu cacat. Wa yaqulu hadza kulluhu fi tasyahhud. Ya, kata Syekh Albani, maka dia lakukan itu semuanya dalam tasyahudnya.
Apakah tasyahud yang pertama atau tasyahud yang kedua? Tangannya digoyang-goyangkan, bisa tangannya digenggam semuanya, bisa tangannya dibuat seperti ini. Sambil dia goyang-goyangkan. Baik. Nah, kemudian selanjutnya sighatu tasyahudi. Bagaimana bentuk tasyahud? Ya, bagaimana lafaz tasyahud dan juga lafaz untuk kita berdoa. Ya, lafaz untuk kita berdoa dalam tasyahudnya kita. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa tasyahudu wajibun. Idza nasiyahu sajadatai sahwi. Nah, kalau seandainya dia lupa untuk tasyahud, maka dia tinggal sujud dengan 2 kali sujud as-sahwi. Wa yaqra'u sirran. Dan dia membaca tasyahud tadi dalam keadaan suaranya itu dipelankan. Tidak dengan suara yang kencang, tapi suaranya dipelankan. Wasighatuhu, ya sighat tasyahud adalah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, itu sighah tasyahud yang dia baca. Saya ulangi, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Ya, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Nah, setelah dia mengucapkan tasyahud, teman-teman semuanya, setelah dia membaca tasyahud, ya, wa yusalli ba'dahu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Sebagaimana telah kita isyaratkan dalam pertemuan yang lalu, riwayat-riwayat hadis yang datang dalam salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat itu tidak datang dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, tapi datang dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammadin. Sementara qiraah dzikir di dalam salat itu sifatnya tauqifiyah, di mana ketika Nabi membaca A yang kita baca. Baik, maka ketika kita mendapatkan tidak datang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina, maka kita tidak melafadzkan dengan sayyidina. Tapi cukup kita mengatakan wa ala ali Muhammad. Dan bukan berarti teman-teman semuanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sayyid. Nabi sayyid, dan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Nabi itu sayyid. Nabi itu pemimpin. Tetapi dalam sholat. Jadi permasalahannya di sini. Ya, karena kadang-kadang teman-teman semuanya kita berhadapan dengan manusia. Kita berhadapan dengan manusia. Yang mana dia itu menafsirkan ucapan kita sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan kemudian hasil tafsirnya itu dia nisbatkan kepada kita. Ini yang menjadi masalah kita menghadapi manusia-manusia yang seperti ini. Gimana maksudnya? Misalnya kita berkata, ya, tidak boleh seseorang pergi ke kuburan berdoa. Tidak boleh seseorang pergi ke kuburan berdoa. Berdoa kepada si mayit. Berdoa kepada, ya, bukan untuk, berdoa kepada. Nah, kemudian dia simpulkan, berarti kalau memang demikian nggak boleh menziarahi Nabi, nggak boleh menziarahi kubur, ya. Berarti kalau demikian nggak boleh kita berdoa untuk orang tua kita. Kita mengatakan berdoa kepada dia, bukan berdoa untuk. Kita nggak pernah mengatakan tidak boleh ziarah kubur. Ya, tapi beginilah kita menghadapi manusia-manusia yang dia menafsirkan apa yang kita ucapkan ini kemudian disebutkan kepada kita. Contoh lagi. Misalnya kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya. Kemudian ucapan kita ini yang kita pahami Allah beristiwa sebagaimana yang sesuai dengan keagungan kebesaran Allah, kemudian ditafsirkan, oh mereka itu mengatakan Allah itu beristiwa, duduk di atas kursi, bersilang kaki, dan kemudian minum kopi.
Nah, ucapan mereka ini, tafsir mereka ini, mereka nisbatkan kepada mereka. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini yang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Mengatakan Allah duduk di atas arsy. Allah bersilang kaki sambil minum kopi. Kapan kita mengatakan demikian? Kita tidak pernah mengatakan demikian. Yang kita katakan adalah Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya sebagaimana Allah khabarkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi dalam hadisnya, bagaimana istiwanya wallahu a'lam bishawab, jelas Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, begitu juga dalam salawat ini. Kita mengatakan hadis-hadis yang datang dari Nabi. Di dalam salawat salatnya beliau tidak mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi lafadznya adalah Allahumma sholli ala Muhammadin. Tidak datang dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina. Bukan berarti Nabi bukan sayyid. Nabi itu sayyid. Adapun di luar salat, silakan Anda berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, silakan, tidak ada masalah. Tapi yang sedang kita bahas adalah salawat di dalam salat. Jelas ya? Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Baik, ini salawat. Wa in syi'ta al-ikhtisar, dan kalau seandainya kau ingin meringkas, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta wa shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Thumma takhayyaru fi hadha at-tashahhud min ad-du'a al-warid a'jabahu ilaih fayad'u Allah bihi. Kemudian dia memilih ya setelah tasyahud ini dari doa yang warid, apa yang dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Jadi antara doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mengucapkan salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika, untuk menyebut namamu, wa ala syukrika, untuk bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah baik untukmu. Subhanallah. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, teman-teman, dalam kondisi beliau dalam keadaan sholat. Ya, ini menunjukkan kepada kita, seseorang janganlah sombong dengan ibadahnya, jangan sombong dengan amalannya, dengan sombong dengan kebaikannya. Itu semua adalah kemudahan yang datang dari Allah. Itu adalah keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala ringankan kita untuk beribadah kepada Allah. Maka hendaknya seseorang selalu dia menyerahkan dirinya kepada Allah dalam segala keadaan. Ya, dalam keadaan dia sedang bersemangat beribadah, minta sama Allah agar ibadah itu terus menerus pada dirinya. Sebagaimana Nabi SAW berdoa dengan doa yang kita sebutkan tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk bisa menyebut namamu, untuk bisa bersyukur kepadamu, dan bisa berbuat baik, dia beribadah dengan baik untukmu. Subhanallah. Ini menunjukkan ketawaduannya Nabi dan penghambaan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beliau tidak mengedepankan kesemangatan beliau, tidak mengedepankan kerajinan beliau, tidak mengedepankan kekuatan beliau, tapi beliau di sini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini teman-teman semuanya, salahlah teori-teori orang seperti ini, bahwasanya kekuatanmu itu ada pada dirimu sendiri. Ya, jadi bagaimana kamu itu pada dirimu sendiri, ini sebuah kesalahan. Ya, manusia ketika dia bersandar pada dirinya sendiri, maka dia telah bersandar kepada sesuatu yang lemah. Demikian dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ketika manusia itu bersandar, maka kekuatan dia itu sebesar mana tempat dia bersandar. Kalau dia bersandar kepada Allah, maka itulah kekuatannya. Tapi kalau dia bersandar kepada makhluk, maka itulah kekuatan yang dia punya. Ya, makanya Allah mengatakan, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada yang bisa memindahkan dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Kemudian tsumma yukabbiru wujuban. Kemudian dia bertakbir ya menuju ke rakaat yang ketiga, itu hukumnya wajib. Sudah kita sebutkan tadi. Ya, sudah kita sebutkan tadi, semua takbir dalam salat itu hukumnya wajib kecuali takbiratul ihram. Taib wa sunnatu ayyukabbira wa huwa jalisun. Jadi sunnahnya dia mengatakan Allahu Akbar. Jadi dia bertakbir itu dalam posisi dia duduk. Wa yarfa'u yadayhi ahyanan.
Dan dia mengangkat kedua tangannya terkadang. Tsumma yanhadu ila raka'ati tsalitsah wa hiya ruknun kallati ba'daha. Kemudian dia bangkit untuk menuju rakaat yang ketiga, yang itu merupakan rukun, ya, kallati ba'daha, sebagaimana yang setelahnya. Ya, jadi sama seperti rakaat yang sebelumnya tadi sama. Rakaat kedua, rakaat pertama rukun, rakaat yang kedua rukun ketika dia berdiri baca Al-Fatihah, maka setelahnya rakaat yang ketiga juga demikian. Hukumnya apa? Rukun. Wa kadzalika yaf'alu idza arada al-qiyam ila raka'atir rabi'ah. Maka demikian pula dia lakukan ketika dia akan berdiri ke rakaat yang keempat. Ya, di rakaat yang ketiga dia itu duduk dulu istirahat sebentar, kemudian dia baru bangkit ke rakaat yang keempat. Walakinnahu qabla ayan hadha yastawi qa'idan ala rijlil yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'adhamin ila mawdi'ihi. Ya, namun sebelum dia naik dari rakaat yang ketiga menuju rakaat yang keempat, maka diduduk dalam keadaan lurus, yang mana kaki kirinya diduduki, ya kemudian kaki kanannya dalam keadaan tegak, seperti kita sebutkan tadi, sampai semua anggota tubuhnya berada di semua anggota tempat, baru setelahnya dia bangkit ke rakaat yang keempat. Tsumma yaqumu mu'tamidan ala yadayhi kama fa'ala fi qiyami ila rakaati tsaniyah. Ya, kemudian tangannya itu tadi digempal seperti ini atau seperti ini. Ya, untuk dia naik menuju ke rakaat yang keempat. Tsumma yaqra fi kullin min ats-tsalitsah wa rabi'ah suratul Fatihah wujuban. Dan kemudian dia membaca setiap rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, ya, suratul Fatihah, di surah Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Wa yudhifu ilaiha ayatan au aktsar ahyan. Jadi setelah dia baca Al-Fatihah, ya dia idhofahkan, dia gabungkan dengan ayat, satu ayat atau lebih terkadang. Rakaat yang berapa itu? Rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, tidak ada masalah. Untuk dia membaca satu ayat atau dua ayat di rakaat yang ketiga, rakaat. Biasanya kita ketahui ayat itu hanya dibaca di rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, yang pertama dan rakaat yang kedua. Tapi di sini kata Syekh Al-Albani rahimahullah tidak ada masalah untuk dia terkadang dia membaca ayat di rakaat yang pertama dan juga di rakaat yang kedua, di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Kemudian selanjutnya kata Syekh Al-Albani rahimahullah al-qunutul linazilah. Kunut, ya, di sana ada kunut dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, kondisi-kondisi tertentu yang mana misalnya masjid mengumumkan kita akan kunut nazilah sekarang. Atau misalnya pemerintah mengumumkan adalah muslimin mereka melakukan kunut nazilah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa yusannu lahu ayyaqnuta wa yad'u lil muslimin linazilatin nazlat bihim. Disunahkan baginya untuk kunut dan mendoakan untuk muslimin, ya, kunut nazilah, sesuatu yang turun kepada mereka dari musibah atau dari bala, dari penyakit atau yang semisalnya. Wa mahalluhu, nah kapan kita membaca kunut nazilah ini dalam salat? Idza qala ba'da ruku' rabbana walakal hamd. Ketika dia ruku dan dia mengatakan rabbana walakal hamd, kemudian dia membaca kunut nazilah, imam mengangkat kedua tangan dan makmum juga mengikuti mengangkat kedua tangan sebagaimana perbuatan imam. Walaysa lahu du'aun ratibun wa inna ma yad'u fihi mim bima yatanasabu ma'an nazilah. Tidak ada di sana doa yang memang tertentu yang dibaca, tapi dia membaca sesuai dengan kondisi dan keadaan yang terjadi pada saat itu, ya, yang menimpa muslimin. Wa yarfa'u yadahi ma'a hadha du'a. Dia mengangkat kedua tangannya, wa yajharu bihi idza kana imaman. Dan kalau seandainya dia imam, maka dia mengangkat kedua tangannya dan mengeraskan suaranya, wa yu'minu alaihi man khalfahu. Kemudian orang di belakangnya itu mengimaninya, fa idza faragha kabbara wa sajjada. Setelah dia membaca doa kunut nazilah tadi, dia bertakbir dan kemudian dia sujud. Nah, bagaimana dengan kunut subuh? Kunut subuh, para hadirin dan hadirat teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian para ulama yang mereka menyebutkan hadis tentang kunut subuh itu tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya itu ada tambahan dari seorang rawi.
yang mana rawi itu secara hukum hadis dia dhaif, dan kemudian dalam kondisi dia dhaif, dia menambah riwayat yang tidak ditambah oleh rawi-rawi yang lebih thiqah darinya. Apa tambahan rawi yang disebutkan? Dia mengatakan, adapun di salat subuh Nabi SAW terus menerus beliau kunut sampai beliau berpisah dengan dunia. Nah, sebagian para ulama dari kalangan Syafi'iyah, mereka menghukumi hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Nah, ketika hadis itu sahih, ya maka ya dianjurkan bagi imam untuk kunut subuh dan kemudian diikuti oleh makmumnya, sebagaimana kunut nazilah. Namun yang populer di kalangan para ulama yang dipraktekkan oleh ulama ya di zaman sekarang, ya maksudnya di tempat-tempat kita belajar di Madinah atau di Yaman, ya mereka tidak kunut subuh para ulama karena mereka menganggap hadis itu dhaif. Cuman ada masalah sedikit teman-teman. Bagaimana posisinya kalau kita sebagai makmum? Apakah makmum ketika dia berpendapat bahwasanya kunut subuh itu hadisnya dhaif, dia tetap mengikuti kunut imam ketika imam itu berkunut? Maka kita menjawab sebagaimana ternukilkan dari Imam Ahmad, ternukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ternukilkan juga dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sepengetahuan yang saya ketahui, mereka berpendapat makmum juga ikut kunut. Walaupun hukum asalnya dia memandang kunut itu tidaklah sahih hadisnya dari Nabi. Tapi ketika dia sebagai makmum, maka diikuti. Dalil yang pertama, hadis Nabi SAW, inna maju ilal imam liyutama bih. Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti. Tapi ini yang pertama. Hadis yang kedua, terjadi khilaf di antara para sahabat Rasulullah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pada waktu itu. Apa yang mereka perselisihkan? Mereka perselisihkan apakah bagi musafir salat itu wajib diqashar ataukah tidak wajib. Para sahabat mengatakan wajib diqashar hukumnya. Dan Utsman bin Affan memandang tidak wajib diqashar. Utsman bin Affan memandang tidak wajib diqashar. Baik. Nah, kemudian teman-teman semuanya, ketika Utsman bin Affan jadi imam dan beliau sholat 4 rakaat, sementara sahabat Rasulullah SAW yang memandang kunut itu tidak sahih, yang memandang bahwasanya sholat dalam keadaan musafir wajib 2 rakaat. Ya, ketika dia mengikuti imam bersama Utsman bin Affan, mereka tetap ikut 4 rakaat. Sehingga dengan dalil ini Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad rahimahullah memandang ketika imam itu kunut dan makmum memandang itu adalah sesuatu yang memang tidak sahih, maka tetap dia ikuti sebagaimana ikutnya para sahabat Rasulullah yang mereka memandang bahwasanya sholat itu wajib 2 rakaat, tapi ketika imamnya sholat 4 rakaat, mereka tetap ikut 4 rakaat. Tapi perkara khilaf dengan para ulama, cuman sekedar informasi saja yang saya ketahui dari pandangan para ulama di sini, ya agar seseorang ketika ada misalnya saudaranya sepengajian dia kunut subuh, ikut mengangkat tangan kunut subuh, ente mana ente itu lemah, ente sudah berbuat bidah dan lain sebagainya, tidak. Tapi ini sesuatu yang memang difatwakan oleh para ulama dalam masalah ini. Wallahu taala alam, bisawab mungkin ini bisa kita sampaikan. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas faedah yang disampaikan pada kita semuanya. Baik para ikhwan dan akhwat jemaah sekalian, kita memasuki sesi tanya jawab setelah kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Kami silakan bagi para jemaah yang hendak bertanya kepada Ustaz untuk bisa resen dan juga yang ingin dibacakan untuk bisa mengirimkan pertanyaannya kepada kami. Dan ketentuan dari tanya jawab ini, jika memang nanti banyak yang hendak bertanya ataupun yang banyak pertanyaan yang masuk, maka kami batasi sebatas 30 menit dari dimulainya tanya jawab ini. Barakallahu. Baik, kita persilahkan kepada penanya pertama yang sudah angkat tangan. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Abdiyah. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, kalau
wudhu itu yang mengusap kepala itu berarti ini ya Ustaz. Kita nggak ngambil air lagi gitu kan Ustaz? Baik. Nah, sebutkan Allah Rasulullah bagaimana diceritakan oleh radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ya, ingin mengusap kepalanya beliau, dia ingin mengusap kepala itu sekaligus dengan telinga. Baik. Dan yang namanya usap itu sesuatu yang ada airnya. Baik. Nah, sekarang kita mengusap kepala. Kapan kita mengusap kepala? Setelah kita membasuh kedua tangan kita. Nah, setelah kita membasuh kedua tangan kita kan sudah tidak ada lagi air di sini. Nah, kita mengambil air yang baru, kemudian kita mengusap kepala kita seperti ini, dan kemudian kita membersihkan telinga kita. Nah, maksud yang ditanya mungkin, apa kita perlu mengambil air yang lain lagi ketika kita membasuh telinga kita, setelah kita membasuh kepala? Nah, hadis yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air dan kemudian membasuh kepalanya dan kemudian beliau mengusap telinganya. Allah taala alam. Ya mungkin kalau memang berkenaan sholat akan Jazakallahu khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya wa ahsanallahu ilaik. Kita berikan kesempatan berikutnya kepada Ummu Ammar yang sudah angkat. Silakan Ummu Ammar. Iya, Ustadz Agung, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Ada sedikit pesan Ustadz dari ibu-ibu. Ustadz menjelaskannya terlalu cepat. Ya Ustadz, Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan Ustadz yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz mohon pencerahannya dalam satu kajian tertentu dan ini di kajian sunnah, salah seorang Ustadz mengutarakan bahwa sholat sunnah itu dilakukan 2 rakaat. Misalnya ini sholat sunnah sebelum zuhur Ustadz. Kemudian di kajian yang lain dan di sana juga Ustadz sunnah yang cukup senior, Masya Allah, beliau juga dengan gamblang menjelaskan bahwa hadisnya adalah 4 rakaat. Jadi sholat sunnah sebelum zuhur sebaiknya dilaksanakan 4 rakaat sekaligus dengan 2 tasyahud. Jadi ketika 2 rakaat tasyahud dan dilakukan seperti halnya sholat zuhur. Dalam kedua pendapat ini, bagaimana menurut Ustadz? Apakah saya melaksanakannya 4 sekaligus atau 2 Ustadz? Mohon pencerahan Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ternukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat, beliau pernah mencontohkan sholat ya 4 kali salam sekali, 4 rakaat sekali salam, pernah 5 rakaat sekali salam, pernah 6 rakaat sekali salam, pernah bahkan beliau sholat 9 rakaat dengan sekali salam. Ya, ternukilkan dari Nabi. Tetapi yang paling afdolnya datang hadis dari Nabi SAW, karena Nabi SAW yusalli lail matna. Nabi SAW sholat malam itu 2 rakaat. Sehingga sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasannya sholat malam di malam hari dan juga berlaku sholat di siang hari atau di pagi hari itu 2 rakaat sekali salam. Ya, 2 rakaat sekali salam. Sehingga sebenarnya tidak ada masalah ya seseorang itu sholat 4 rakaat sekali salam atau dia 2 rakaat sekali salam. Namun yang sering dilakukan oleh Nabi SAW karena yusalli lail matna. Nabi SAW sholat malam itu 2 rakaat dan apa yang berlaku di malam hari kata para ulama juga itu berlaku di pagi hari ataukah di siang hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Ustadz, Fikum Barakallah. Pertanyaan yang kedua Ustadz,
masalah sholat duha dan sholat qadha, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika misalnya kita ketinggalan sholat ba'diyah Ya. zuhur karena ketiduran, Ya. dinanti-nantikan tapi terus ketiduran, akhirnya ingatnya setelah sholat maghrib, Ustadz. Apakah setelah sholat maghrib misalnya menunggu sholat isya kita bisa mengqadha sholat ba'diyah yang zuhur tadi, Ustadz? Dan sholat ba'diyah ini sudah biasa dilakukan. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ada satu kondisi Nabi SAW beliau terluput dari sholat duhur, ya boleh terluput dari sholat duhur, dan Nabi SAW melakukannya selesai sholat asar. Ya, melakukan selesai sholat asar. Ini menunjukkan kepada kita seseorang yang sudah sering dan tidak pernah meninggalkan sholat sunnah ba'diyah atau qabliyah, yang kemudian ada sesuatu yang membuat dia tidak sholat, boleh dia qadha kapan dia ingat. Sebagaimana hadis qadha yang dilakukan oleh Nabi SAW selesai sholat asar. Barakallahu fiik. Ya Ustadz, taufikum barakallah. Pertanyaan selanjutnya, ini yang terakhir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila saya sholat, misalnya saya tidak hafal seluruh, misalnya surat Al-Kahfi. Saya hanya hafal misalnya ayat 1 sampai 10. Kemudian di rakaat selanjutnya saya mengambil misalnya Al-Ikhlas. Apakah itu diperbolehkan? Dan kemudian Ustadz, saya juga mohon nasihatnya apabila saya mengambil wudhu misalnya zuhur time dan biasanya saya menjaga wudhu, tetapi terkadang ketika mau sholat maghrib saya agak lupa, kemudian saya berusaha mengingat dan langsung memutuskan, oh saya punya wudhu jadi tidak perlu wudhu, dibanding harus was-was. Apakah hal yang demikian termasuk kategori yang menyepelekan atau diperbolehkan? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Pertama, tidak ada masalah seseorang untuk membaca beberapa potongan ayat, ya, dari Al-Quran, walaupun dia belum menyempurnakannya sampai selesai, seperti tanya dalam kasus. Dan kemudian di rakaat yang kedua dia tidak membaca ayat ke-11 atau ayat ke-12 karena dia tidak menghafal, ya. Kemudian dia membaca surat Al-Ikhlas misalnya, maka tidak dipermasalahkan, ya, tidak dipermasalahkan, ya. Yang tidak boleh adalah seseorang yang misalnya dia mengadukan bacaannya di ayat pertama, dilari ke ayat ketiga, dilari ke ayat kedua lagi, dilari ke ayat ke-6 lagi, dilari ke ayat yang keempat lagi. Dia putar-putar, itu tidak dibolehkan. Tapi ketika dia membaca satu surah hanya beberapa ayat, kemudian yang membaca surah yang lainnya di rakaat yang berbeda, maka itu tidak dipermasalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian la ilaha illallah, saya lupa tadi apa soal yang terakhir? Muhammad. Wudhu, Ustadz. Wudhu. Nah, dikatakan oleh Nabi SAW adalah untuk memperbarui wudhu. Untuk memperbarui wudhu. Nah, para ulama mereka memahami dari hadis Nabi SAW memperbarui wudhu ketika wudhu itu belum digunakan. Misalnya dia berwudhu, selesai sholat duhur dia berwudhu, kemudian ketika akan datang waktu sholat asar, ini wudhu belum dia gunakan, maka dia tidak perlu memperbarui wudhu di sini. Dia cukup dengan wudhu yang dia berwudhu tadi. Baik. Tetapi ketika nanti wudhunya sudah dia gunakan di sholat asar dan dia belum batal, ketika dia sudah mendekati waktu maghrib, dia boleh lanjut dengan wudhu tadi selama dia tidak batal. Tapi kalau dia ingin memperbarui wudhu dalam keadaan ini wudhu sudah pernah dipakai di sholat asar, maka memperbarui wudhu di sini hukumnya afdol. Hukumnya afdol, walaupun dia masih dalam keadaan berwudhu. Nah, adapun kondisi yang ditanya oleh Ummu Ammar tadi, ketika seseorang dia di waktu maghrib, kemudian dia lupa, kemudian dia ingat, oh ya, saya pastikan kalau saya ini belum batal wudhunya saya. Kemudian dia lanjut, ya,
untuk sholat tanpa berwudu? Boleh, boleh. Tidak ada masalah. Tapi yang afdolnya kalau memang wudunya sudah dipakai tadi di sholat asar, maka lebih baik dia memperbarui wudu, walaupun dia tetap dalam keyakinannya saya masih dalam keadaan wudu. Ya karena anjuran dari Nabi SAW memperbarui wudu. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Ustadz Afwan, tadi ini ada yang ketinggalan. Masalah yang jari goyang-goyang, Ustadz. Baik. Ya, mohon pencerahan Ustadz tentang jari yang digoyang-goyangkan itu, Ustadz. Apabila misalnya di keluarga saya, misalnya adik saya, dia sholatnya jarinya goyang-goyang. Ketika saya tanya, kamu tahu nggak artinya digoyang-goyangkannya apa? Terus dia bilang nggak tahu karena ikut-ikutan aja dari Ustadz yang ngajarin. Terus apakah saya bilang boleh jangan goyang-goyang, lurus aja. Atau kalau memang mau tahu, cari dulu ilmunya baru digoyang-goyangkan. Atau dibiarin aja Ustadz. Mohon nasihat Ustadz. Jazakumullahu khairan. Masalah sesama berdiskusi, kamu beramal seperti ini, apa sandarannya? Tidak ada masalah. Itu yang sering dilakukan oleh sahabat Nabi SAW sesama mereka. Iya, sesama mereka. Ya, tidak ada masalah untuk ditanyakan. Dan kalau memang kita tidak tahu, ya sudah, mungkin kita akan cari tahu. Nah, Nabi SAW sedikit datang hadis dari SAW di mana disebutkan Nabi SAW menggerak-gerakkan tangan. Hadis Nabi menggerak-gerakkan tangan ini begini, dari awal tasyahud sampai akhir tasyahud itu hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat, oleh satu orang ulama saja. Sementara ada 10 ulama yang lainnya, 10 ulama yang lainnya yang mereka menceritakan dari guru mereka, yang guru mereka mendengar dari gurunya mendengar dari sahabat Nabi, dan Nabi SAW pada saat itu hanya menunjuk seperti ini, tidak digoyang-goyangkan. Hanya satu orang murid yang dia mengkhabarkan dari gurunya bergoyang-goyang seperti ini. Sementara ada 10 murid yang lainnya, mereka tidak meriwayatkan dari gurunya, dari Nabi SAW, goyang-goyangkan tangan seperti ini. Makanya para ulama, mereka mengatakan ini hadisnya syadz. Dalam kaidah ilmu hadis, mukhalafat rawi ad-dhaif ala mukhalafat rawi maqbul ala huwa man aula minhu. Penyelisihan seorang rawi yang diterima dia sebenarnya, tapi menyelisih dari orang yang lebih tinggi. Misalnya saya sebutkan logikanya, misalnya dalam satu kelas ya ada 30 murid. Kemudian juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5, juara 6, itu ada 10 orang 10 besar. Nah, di antara 10 orang 10 besar tadi ada yang juara ranking 8. Dia mengkhabarkan kita akan libur ya sampai 4 hari. Dia mengatakan libur sampai 4 hari ke depan. Nah, sementara juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 6, juara 9, juara 10, mereka ada 9 orang, mengkhabarkan liburnya cuma 2 hari. Nah, dia sendiri yang mengatakan liburnya berapa hari? 3 hari. Nah, ini sendirinya dia yang menyelisih daripada rawi-rawi yang lain, itu namanya syadz dalam ilmu hadis. Sehingga para ulama, Syekh Muqbil rahimahullah mengatakan hadis menggoyang-goyangkan tangan, inilah hadis yang syadz. Karena 10 rawi dari rawi hadis yang thiqah tidak menggoyang-goyangkan tangan riwayatnya. Hanya satu orang yang mengatakan goyang-goyang tangan. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau seorang muhaddits. Apakah beliau tidak tahu tentang ilmu hadis? Syekh Al-Albani beliau berpendapat, ketika seorang rawi yang thiqah, yang dia menyelisihi daripada rawi thiqah yang lainnya, selama itu maknanya tidak saling bertentangan, maka itu diterima periwayatannya. Maksudnya apa? Sekarang Nabi disebutkan dalam hadis menunjukkan tangannya, berisyarat. Apakah menggoyang-goyangkan tangan seperti ini ya menafikan daripada isyarat? Syekh rahimahullah mengatakan goyang-goyangkan tangan seperti ini tidak menafikan isyarat, dia tetap isyarat. Ketika tidak menafikan isyarat, maka bukan rawi yang walaupun menjadi rawi yang lainnya ya itu khilaf hadis di kalangan ulama hadis. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi ada fan dan fan hadis, mukhalafatu thiqah, mukhalafatu rawi dhaif, ada syadz, ada munkar dan seterusnya. Dan ini juga kita sebagai seorang talibul ilm tidak ada masalah, bahkan dianjurkan untuk mempelajari ilmu hadis supaya kita lebih mengetahui bagaimana. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa ahsanallahu Terima kasih atas jawabannya. Lanjutkan ke pertanyaan
yang ada di kolom chat kita seling dulu untuk membacakan yang ada di kolom chat. Penanya mengatakan, Ustaz, Ahsanallahu ilaikum, Ustaz izin dua pertanyaan. Apakah jari tetap menunjuk saat membaca doa sebelum salam di rakaat terakhir? Kemudian yang kedua, apabila sholat sunnah dua rakaat, apakah doa istiftahnya wajib dibaca atau hanya di rakaat pertama saja? Saya jawab dulu di soal yang pertama. Soal yang kedua, as-shalah seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagaimana hadis dari Nabi, yuftatah bi takbiratul ihram, ya dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Di mana ketika rakaat yang kedua, di rakaat yang kedua, yang mana salam itu sudah dilakukan, maka selesailah sholat di rakaat yang pertama, sholat sudah selesai. Kemudian dia bertakbiratul ihram lagi, Allahu Akbar, di rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat. Maka tentunya dia tetap membaca doa iftitah. Ya karena sholat yang dua rakaat yang pertama tadi sudah ditutup, sudah selesai. Maka dia mulai lagi dengan takbiratul ihram, makanya sholat yang baru. Ketika itu sholat yang baru, awal dari sholat itu tetap membaca doa iftitah. Wallahu alam. Bisa soalnya tadi Ustadz Agung yang pertama bisa diulang lagi. Baik Ustaz, yang pertama, apakah jari tetap menunjuk saat membaca doa sebelum salam di rakaat terakhir? Nah, ya Syekh Al-Bani rahimahullahu taala, ya beliau menyebutkan itu dimulai dari awal tasyahud sampai akhir tasyahud. Maksudnya dari awal kita duduk sampai kita akhir, kita duduk mengucapkan salam, tangan itu tetap ditunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya wa ahsanallahu ilaik. Tadi sepertinya ada yang angkat tangan, Umu Firly. Jika masih ingin bertanya, silakan. Atau Umu Muhammad bertanya? Ya, silakan Umu Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih atas Waalaikumsalam. waktu dan kesempatan. Ya, terima kasih atas kesempatan dan ilmunya Ustadz dan panitia. Izin bertanya Ustadz, jika kita ada yang terlupa pada rakaat pertama karena membaca doa agak lama, lalu kita langsung berdiri Ustadz. Jadi sujudnya hanya satu kali. Anda pernah membaca bahwa kita harus menambah rakaat, tidak bisa sujud sahwi. Apakah benar Ustadz? Mohon penjelasan. Barakallahu fikum Ustadz. Nah, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kita sudah sebutkan tadi bahwasannya sujud di dalam sholat, sujud yang pertama dan sujud yang kedua adalah rukun sholat. Yang apabila dia sujud hanya sekali, maka di rakaat tersebut itu dianggap gugur. Ya, maka kalau seandainya dia posisinya itu sudah berdiri, ya, maka wajib bagi dia tidak hanya sekedar sujud sahwi, tapi dia menambah rakaat yang sempurna. Jadi misalnya dia membaca doa di sujud yang pertama di rakaat yang ketiga. Kemudian karena saking panjangnya dia berdoa, dia lupa kalau itu sudah masih di sujud yang pertama, bukan sujud yang kedua. Kemudian dia naik ke atas, menuju ke rakaat yang berapa? Rakaat yang keempat. Dia menuju kepada rakaat yang keempat. Nah seharusnya dia kan sudah selesai, dia sujud kembali, dua kali sujud, dia tasyahud akhir, dia sudah selesai sholatnya kan. Tapi karena dia tadi belum menyempurnakan dari sujudnya, ada yang ditinggalkan satu sujud, maka dia harus menambah satu rakaat yang sempurna. Secara hitungan dia sholatnya 5 rakaat, tapi yang satu rakaat tidak dianggap sah, yang dihitung tetap 4 rakaat. Ya, dan kemudian dia sujud sahwi. Karena ini adalah sama seperti orang lupa membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka wajib bagi dia untuk menambah satu rakaat yang sempurna. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Terima kasih atas jawabannya. Masih ada waktu sekitar 10 menit bagi para jemaah yang mungkin masih memiliki pertanyaan, masih dipersilakan. Baik, Ustaz, ada pertanyaan? Silakan.
Ustaz, apabila seorang melaksanakan sholat dan ada rukun yang tertinggal di dalam sholatnya, kemudian dia baru sadar bahwa tadi sholatnya ada rukun yang terlewat, apakah dia mengulang hanya di rakaat itu saja atau seluruh sholatnya diulang? Baik, dia tidak perlu mengurangi sholatnya seluruhnya, tapi dia cukup hanya menambah. Ya kalau seandainya dia hanya tertinggal satu rukun, maka dia bertakbir dan dia membaca Al-Fatihah. Ya seperti biasa, dia ruku, kemudian dia bangkit dari rukunya, kemudian dia sujud, dia duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud, kemudian dia tasyahud. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW pada saat itu Nabi SAW salat asar atau salat duhur, yang jelas Nabi salat di 4 rakaat, tetapi Nabi hanya salat 2 rakaat pada saat itu. Itu salat, maksudnya waktu salat 4 rakaat. Nabi hanya salat 2 rakaat. Kemudian selesai salat, Nabi ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, apakah salat itu sudah diringkas? Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang lainnya, apakah salat itu sudah diringkas? Apakah saya melakukan salat 2 rakaat? Iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertakbir dan Nabi tidak melakukan sholat 4 rakaat pada waktu itu. Tapi Nabi hanya melakukan sholat 2 rakaat saja. Ya, menambah apa yang kurang, tidak ditambah tidak dilakukan keseluruhannya. Hanya menambah apa yang tertinggal. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, ma'afatakum fa'atimmu. Apa yang terluput dari kamu dari sholat tadi, maka sempurnakanlah. Ketika dia sudah sholat 2 rakaat dan kemudian dia luput dari 2 rakaat, maka 2 rakaat lagi yang ditambah. Dia tidak perlu mengulangi menjadi 4 rakaat. Begitu juga kalau seandainya ada satu rukun yang dia tinggalkan, maka tidak perlu dia tidak perlu dia mengulangi sholatnya keseluruhannya, tapi dia hanya cukup menambah 1 rakaat saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan dia sujud sawi di akhir salatnya. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya wa ahsanallahu ilaik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah, Penanya mengatakan, izin bertanya, Ustaz, apakah boleh berdoa di setiap sujud dengan bahasa Indonesia? baik, permasalahan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, pertama, sebagian mengatakan hadis Nabi SAW, tempat yang paling dekat antara engkau dengan Allah adalah sujud. Maka perbanyaklah berdoa di situ. Nah, sebagian mereka mengatakan bahwasannya ketika seseorang berdoa dengan berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dia meminta sama Allah, itu maknanya doa atau tidak? Nah, kalau seandainya itu doa, maka masuk dari keumuman hadis ini. Ya, walaupun dia berdoa dengan bahasa Inggris, walaupun dia berdoa dengan bahasa Indonesia, walaupun dia berdoa dengan bahasa Aceh sekalipun atau berdoa dengan bahasa Jawa, tetap itu bahasanya doa. Tetap doa yang itu tetap dinamai sebagai doa. Nah, kalau seandainya itu dinamai sebagai doa, maka dia boleh berdoa dengan apa saja dari bahasa. Namun sebagian para ulama yang lain mengatakan kalau memang seandainya dia tidak mampu berbahasa Arab, maka tidak ada masalah untuk dia berdoa dengan selain bahasa Arab. Ya sambil dia mempelajari bahasa Arab. Tapi kalau dia sudah bisa berbahasa Arab, maka dia harus berdoa dengan berbahasa Arab. Demikian yang dijelaskan diterangkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Pertanyaan kedua dari penanya yang sama. Lebih afdol doa panjang saat sujud di sholat sunnah atau di sholat wajib, Ustaz? Baik, kalau seandainya dia mengimami manusia, maka Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk melihat ahwal, melihat kondisi dan keadaan makmum. Ketika makmumnya banyak yang tua, ya banyak orang punya hajat, misalnya di mall atau di tempat-tempat publik, ya tempat-tempat keramaian, ya maka dia memeringankan sholat, dengan dia terlalu memanjangkan sholat karena orang punya hajat. Iya, tapi kalau seandainya dia sholat memang makmumnya itu kondisinya adalah memang orang-orang yang siap dengan segala kondisi karena memang mereka tidak punya kesibukan, maka tidak ada masalah untuk dia memanjangkan doanya dalam dalam sujudnya. Dan hadis yang datang dari Nabi SAW itu sifatnya mutlak. Apakah itu dalam sholat sunnah atau sholat wajib. Tetapi yang afdolnya adalah melihat dan kondisi keadaan orang. Tapi kalau seandainya dia
kondisinya dia mengimami di tempat keramaian tadi, maka tentunya berdoa di dalam sholat sunnah yang panjang itu lebih afdol. Ya lebih afdol ya dengan memperhatikan dan keadaan makmum tadi. Tapi kalau seandainya memang makmum ya orang-orang sudah siap dengan doa dan lain sebagainya, maka zahirnya hadis dua-duanya dibolehkan. Ya karena hadis Nabi mengatakan berdoalah engkau dalam sujudmu karena itu tempat yang paling dekat antara kita dengan Allah. Nabi tidak menyebutkan salat wajib atau salat sunnah, tapi Nabi hanya mengatakan sujud. Dan itu berlaku bagi salat wajib dan berlaku bagi salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Saya Ustaz jazakallahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada satu lagi pertanyaan yang baru masuk Ustaz dari penanya. Akan Ustaz Agung. Penanya mengatakan, Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, saat sholat berjamaah, apakah ketika bacaan tasyahud awal sudah selesai kita baca, jari kita tetap menunjuk hingga takbir rakaat ketiga dibacakan imam, baru diturunkan Ustaz? Nah, ya dari penjelasan Syekh Albani rahimahullah taala tadi, ya dari awal tasyahud sampai akhir tasyahud, ya sampai akhir kita duduk dan imam juga dalam posisinya masih menunjuk tangan, ya maka posisi seperti ini maju ilal imam liyutama bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti walaupun misalnya kita sudah selesai dari tasyahudnya kita, ya maka kita tetap menunjuk tangan. Ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Albani dan juga sebagai bentuk pengikutan kepada imam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Wassalamualaikum. Wa barakallahu fikum sa'abun hayakallah. Saat sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, sudah tidak ada yang angkat tangan untuk bertanya. Mungkin kita cukupkan sampai sini Ustaz. Baik, barakallahu fikum sa'abun. Ustaz, Ana izin penutupan sebentar Ustaz. Baik, silakan. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, setelah kita simak apa yang disampaikan oleh Ustaz dari ilmu yang sangat bermanfaat dan tentu faedah yang sangat banyak. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat juga untuk kita, bisa kita praktekkan dan amalkan dalam keseharian kita, terutama dalam ibadah sholat kita bisa menjadi lebih sempurna dan bernilai pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Ustaz mendapatkan amal jariah yang besar, bisa menjadi salah satu wasilah pemberat timbangan kebaikan Ustaz di akhirat kelak, dan juga terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir bersama kita. Semoga Allah mudahkan untuk pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan atau kekhilafan selama kajian berlangsung. Akhir kalam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair.